juga berulang tahun, 1 tahun, tapi kita masih belum bisa menemukan titik terang kelihatannya, kapan ini akan berakhir. Nah, walaupun judul hari ini adalah, imunitas pada JIS, tetapi kalau kita lihat, eee, kurang lebih sama untuk semua pasien kanker. Jadi walaupun di sini ada teman-teman dari, payudara, kemudian, CML, saya pikir tidak ada salahnya atau kurang lebih sama, banyak ilmu yang bisa kita dapat nantinya mudah-mudahan dari Dokter Dedi juga dari nutrisi, karena nutrisi ini paling penting menunjang imunitas di antara, faktor-faktor yang lain. Nah, jadi topik yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah bagaimana JIS dan COVID-19 itu. Apa saja yang perlu kita ketahui. Tentu kita tanya dulu apa itu COVID, apa itu JIS. Kemudian kalau saya pasien JIS, apakah saya beresiko tinggi tertular untuk COVID-19? Kemudian bagaimana cara melindungi diri dari COVID-19? Dan bagaimana cara menjaga atau meningkatkan imunitas supaya, terbebas atau kebal dari COVID-19 ini. Dan yang sekarang sedang marak adalah vaksin. Vaksinasi COVID-19 itu apakah aman untuk JIS? Apakah efektif? Nah, kita mulai dulu dengan, COVID-19. Walaupun saya pikir kita semua sekarang sudah ahli atau sudah bosan dengan topik ini, tetapi ternyata, COVID-19 ini juga semakin menarik untuk dibicarakan. Dalam arti dia mempunyai kemampuan untuk berkembang, kemampuan untuk berubah, sebagaimana kita ketahui sekarang ada banyak varian dari COVID-19 ini. Walaupun dari awalnya hanya satu yang kita tahu, ternyata ada varian beta, delta, gamma, lambda, dan yang sekarang kita hadapi kemungkinan besar adalah varian delta yang ada di Indonesia. Nah, kita akan reminding lagi bagaimana strategi kita dalam menghadapi COVID-19 ini dengan mengenal penyakit ini. Jadi virusnya adalah SARS-CoV-2. Nah, SARS-CoV-2 diyakini ya, walaupun banyak konspirasi katanya, tetapi diyakini para ahli adalah varian baru dari virus. Nah, pertama kali di Wuhan, Desember 2019, makanya disebut COVID-19. Gejalanya adalah pneumonia, dan oleh WHO itu dideklarasikan sebagai pandemik sejak Maret 2020. Artinya dia sudah ada di seluruh dunia, artinya tidak ada tempat yang tidak ada COVID saat ini. Dan dia menyebar dari manusia ke manusia. Apakah itu tadinya dari hewan, kelelawar, terenggiling, kemudian ke ular, ke sapi, ke babi, dan seterusnya. Tetapi yang diyakini sekarang adalah dia menular dari manusia ke manusia. Dan tadi saya sebutkan bahwa virus ini berubah, bermutasi. Sehingga pengetahuan kita itu bisa saja berubah. Ini bisa ya, bukan bias. Bisa saja berubah-ubah. Artinya WHO sudah membuat panduan dan panduan itu berubah. Para ahli di Indonesia, PAPDI, PDPI juga membuat panduan itu sudah 5 kali berubah. Artinya eh, pengobatan, pengetahuan itu terus berubah, banyak hal yang baru dan bisa kita yakini ini benar sekarang, tetapi besok belum tentu benar. Nah, oleh karena itu teruslah kita belajar untuk mengetahui apa yang baik untuk kita, apa yang bisa kita lakukan supaya tidak terkena penyakit ini. Nah, termasuk cara penularannya. Dulu dikatakan dia hanya droplet atau kontak langsung, tetapi kemudian berkembang bahwa virus ini bisa airborne, bisa aerosol. Jadi walaupun kita tidak berdekatan atau tidak bersentuhan dengan pasien-pasien COVID, tetapi kalau kita tidak menggunakan masker di suatu ruangan yang sama dengan orang menderita COVID, bisa saja kita tertular atau terinfeksi oleh COVID ini. Nah,
mengingatkan kembali bahwa virus ini bisa bertahan di berbagai media, baik itu kulit, kemudian di masker juga, makanya kita perlu mengganti masker dan mencucinya kalau memang itu masker kain. Kemudian sekarang dianjurkan double masker gitu. Eh, Dia bisa bertahan berhari-hari di kayu, di kertas, di lantai, di plastik, sehingga kita perlu melakukan pencucian, pembersihan, dan eh, mengganti, mengelap dan sebagainya, membersihkan apa yang ada di media kita. Nah, untuk gejalanya itu sangat mirip dengan penyakit-penyakit lain, terutama flu misalnya. Jadi kalau sekarang udara lagi dingin begini, hidung mampet, meler, itu berhati-hati kalau dekat dengan orang lain karena siapa tahu eh, itu gejala awal COVID. Tetapi mudah-mudahan tidak ya. Eh, Nah, gejalanya mirip ini sehingga banyak sekali kecolongan, termasuk dokter gitu, menganggap oh pasiennya biasa-biasa saja. Nah, inilah yang menyebabkan ada perkataan di-COVID-kan. Padahal kalau kita tidak memperhatikan kewaspadaan, justru kita akan kecolongan. Banyak sekali teman-teman dari kandungan misalnya, hanya pasien datang dengan kehamilan ingin melahirkan, kemudian ternyata COVID. Jadi bukan di-COVID-kan, tetapi memang ternyata setelah diperiksa COVID-nya positif gitu. Nah, itulah yang disebut dengan orang tanpa gejala atau OTG. Dan yang harus kita ingat bahwa orang-orang dengan OTG ini bisa menjadi sumber penularan gitu. Nah, gejala-gejala yang sering adalah batuk, demam, sakit kepala, pegal-pegal, kemudian hilang penciuman, hilang rasa, kemudian nyeri perut, fatigue atau lemas aja, atau sakit dada, sesak napas dan sebagainya, itu yang umum. Nah, gejalanya bisa ringan, sedang, berat sampai kritis. Nah, yang paling sering tentu saja demam dan batuk. Nah, umumnya orang COVID itu berlangsung sampai 2 minggu untuk gejala yang ringan. Nah, gejala awal yang berat yang paling banyak keluhan itu di minggu-minggu pertama. Jadi hari 1 sampai ke 5 itu rasanya sangat tersiksa dan sakit kepala. Kemudian nanti sudah hari ke-8 itu sudah mulai membaik kalau dia gejalanya ringan atau tidak berat. Tapi kalau dia memberat di hari ke-8 ini dia akan masuk ke rumah sakit, mungkin memerlukan perawatan dan peralatan penunjang lainnya. Dan biasanya sembuh nanti di hari ke-14 atau 15. Tetapi ada lagi yang disebut dengan long COVID syndrome. Jadi walaupun sudah negatif di minggu kedua, ternyata gejala batuk, lemes itu masih terasa bahkan sampai minggu ke-4. Nah, inilah kira-kira gambaran ronsen dari orang yang COVID. Nah, sekarang yang dikenal adalah ringan, berat, dan kritis. Dulu ada ringan, sedang, berat. Tapi berubah lagi menjadi ringan, berat, dan kritis. Gitu. Saya juga lagi pilot. Nah, kalau ringan tentu saja tidak mempunyai gejala yang berat. Nah, gejala berat yang paling penting kita waspadai adalah saturasi. Saturasi yang baik itu normalnya di atas 95. Tapi orang COVID itu akan menurun saturasinya. Nah, dikatakan aman itu kalau di atas 90 dan pernapasannya kurang dari 30, itu masih dibilang aman. Jadi kalau saturasinya bagus dan pernapasannya tidak lebih dari 90, itu dikatakan ringan dan boleh isolasi mandiri, tidak perlu dirawat, boleh di tempat tertentu yang tidak ada orang lain yang terisolasi. Nah, kalau dia sudah berat, sebaiknya dia dirawat di ruang isolasi. Kalau dia sudah gangguan napas, itu harus dirawat di ruang isolasi yang bermonitor atau ICU. Nah, yang paling penting lagi adalah sekarang kita harus membiasakan dengan swab PCR. Walaupun swab PCR ini masih relatif mahal, itu saya pikir sekarang paling murah itu sekitar 400 ribuan. Tetapi kalau kita sudah ada gejala, sebaiknya tidak menggunakan rapid test atau antigen, karena
rapid test antigen itu dulu waktu kita kesulitan atau PCR-nya masih sangat langka. Kalau sudah ada gejala, maka lakukanlah PCR. Kenapa? Kalau dia rapid antigen, itu kalau negatif harus diulang PCR, kalau positif tetap dianggap positif, dan tetap juga nanti dilakukan PCR biasanya. Nah, siapa saja orang yang beresiko untuk COVID? Dulu dikatakan ada kondisi-kondisi komorbid, walaupun sekarang masih dipakai. Tetapi dengan varian baru ini, ternyata varian Delta ini dikatakan lebih infeksius dan lebih cepat menyebarnya, tanpa melihat morbidity-nya, tanpa melihat dia tua atau berpenyakit yang lain. Makanya sekarang kita lihat banyak teman-teman yang masih muda tanpa penyakit komorbid terkena COVID. Inilah khasnya dari varian Delta. Nah, tetapi kita lihat di sini, orang-orang yang disebut dengan imunocompromise atau gangguan imun atau imunnya yang tertekan, termasuk dengan terapi kanker, itu adalah orang yang berisiko tinggi untuk menderita COVID. Tetapi kita lihat yang paling tinggi atau yang paling sering adalah orang dengan hipertensi dan diabetes. Itu hampir di atas 30% pasien COVID adalah hipertensi dan diabetes. Pasien kanker hanya 1,8%. Ya, dalam hal ini kita bersyukur, walaupun artinya jangan sampai terkena COVID. Kalaupun terkena, ya mudah-mudahan ringan. Dan sampai sekarang sudah 3 juta orang Indonesia yang terkonfirmasi. Nah, itu tadi tentang COVID. Nah, sekarang kita berlanjut ke JIS. JIS untuk teman-teman yang sudah kenal atau yang sudah tahu pasti tentang JIS, ini adalah reminding saja. JIS itu adalah gastrointestinal stroma tumor. Jadi adalah tumor di gastrointestin. Jadi walaupun dia gaster itu lambung, intestin usus, tetapi sebenarnya dia bisa terjadi dari seluruh saluran cerna. Dari mulai esofagus, kerongkongan, sampai ke bawah, usus besar. Jadi kan kalau hanya gaster dan intestin, itulah lambung dan usus halus. Tapi sebenarnya dia bisa dari esofagus sampai ke kolon dan rektum, sampai ke usus buntu pun bisa. Yang terkena adalah jaringan ikatnya. Nah, yang paling sering memang adalah lambung sekitar 70% dan intestin itu sekitar 30%. Nah, penyakit ini disebut juga penyakit langka sebenarnya. Hanya 1% atau 3% dari kanker usus. Jadi walaupun disebut tumor, dia sebenarnya adalah tumor ganas, jadi kanker. Sifatnya seperti sarkoma. Kejadian di seluruh dunia juga kecil, jadi hanya 1/100 orang per tahun. Jadi kalau penduduk Jawa Barat itu 50 juta, berarti diperkirakan, ini perkiraan. Nah, jadi sekitar 50 orang per tahun di Jawa Barat ini akan menderita JIS. Ya kira-kira begitu, paling banyak. Nah, gejalanya adalah tentu berhubungan dengan pencernaan. Jadi mual, muntah, nyeri perut, perut kenyang, itu paling sering. Dan JIS ini sifatnya rapuh, berdarah gitu, mudah robek. Jadi biasanya sering pasiennya anemi atau mengalami perdarahan, baik itu dari buang air besar berdarah ataupun melena. Kemudian yang harus ingat juga bisa saja dia non-spesifik 70%. Nah, obat yang paling banyak saat ini digunakan atau terpilih lini pertama adalah imatinib. Makanya bergabung dengan LGK karena obatnya mirip. Nah, dosisnya adalah 1 kali 400 mg, tetapi bisa ditingkatkan 600, 400. Nah, walaupun imatinib ini merupakan pilihan pertama, tetapi bisa saja terjadi resistensi, maka digunakan obat-obat lain, antara lain sunitinib, regorafenib, avatrombopag, dan sebagainya. Nah, yang harus diingat di sini adalah bahwa JIS itu tidak respon terhadap kemoterapi.
ini sebenarnya kabar baik, tetapi juga kabar buruk sedikit. Kabar baik artinya begini, kalau kita menggunakan kemoterapi itu lebih toksik dibandingkan dengan terapi target, dibandingkan dengan imatinib. Karena kemoterapi itu akan menghancurkan sel-sel yang normal juga, termasuk sel darah putih atau sel limfosit yang fungsinya adalah untuk daya tahan tubuh. Makanya orang-orang dengan kemoterapi itu relatif daya tahan tubuhnya lebih rendah dibandingkan dengan orang yang mendapatkan terapi target atau terapi imatinib ini. Dan itu menjelaskan kenapa pasien-pasien atau teman-teman yang menggunakan imatinib itu relatif tidak mempunyai efek yang seberat orang yang dengan kemoterapi. Nah, tapi tetap saja walaupun dia mempunyai efek samping yang ringan, pasien-pasien yang menggunakan terapi target itu mempunyai resiko untuk COVID. Tadi sudah dijelaskan, ya. Nah, apa yang mesti dilakukan supaya kita terhindar dari COVID ini? Yang pertama, yang paling sederhana adalah ini. Ya, sekarang dulu 3M, sekarang 6M. Ada lagi 7M, ya banyak M-nya. Yang pertama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan, makan bersama. Jadi yang paling berbahaya sekarang adalah makan bersama. Karena pada saat makan kita tidak menggunakan masker, itu yang menyebabkan kasus COVID ini meningkat di antara nakes juga paling banyak dari sumbernya adalah dari makan bersama. Jadi ada yang bisa kita lakukan, tindakan-tindakan atau kegiatan yang kita harus hindari, ada yang kita harus hati-hati, dan ada yang aman. Nah, untuk yang hati-hati ini berarti boleh kita lakukan dengan protokol kesehatan yang baik. Misalnya kita, di sini makan di luar rumah, kemudian ke supermarket, kemudian pergi ke tempat ibadah dan sebagainya. Untuk yang lain adalah bagaimana kita meningkatkan sistem imun tubuh ini yang penting. Dikatakan kita harus istirahat cukup, kemudian rutin berolahraga, kemudian menghindari stres, menghindari rokok, dan perbanyak makanan yang sehat. Nah, makanan yang sehat tentu saja yang paling sering adalah buah dan sayur. Ada suplementasi vitamin C, vitamin D, dan zinc gitu. Itu merupakan yang diyakini mempunyai efek baik terhadap COVID ini. Nanti Dokter Dedi akan menceritakan tentang nutrisi. Kemudian ini cerdik, cek kesehatan, jangan merokok, hampir mirip ya dengan tadi. Nah, karena faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun itu banyak sekali, dari mulai umur, genetik, hormonal, kemudian nutrisi itu sangat banyak. Nah, selanjutnya bagaimana dengan vaksin? Apakah vaksin ini bermanfaat? Nah, vaksin itu bekerja adalah merangsang antibodi. Jadi dibuat secara pasif bahwa tubuh kita mempunyai atau menciptakan antibodi yang bisa menahan atau menghancurkan virus yang nantinya bisa masuk. Saat ini banyak di luar. Nah, banyak sekali jenis vaksin. Ada vaksin mati, vaksin hidup, dan vaksin-vaksin yang sintetik yang lainnya, mRNA. Dan sampai saat ini ada banyak sekali vaksin yang dicoba. Jadi ada vaksin gotong royong, ada vaksin merah putih, dan sebagainya. Tetapi yang di-approve ada 10 vaksin. Di Indonesia adalah Sinovac. Dan baru-baru ini ada yang masuk lagi adalah Moderna. Nanti adalah Pfizer. Nah, Pfizer dan Moderna ini adalah vaksin RNA. Jadi mempunyai aktivitas yang lebih kuat dibandingkan dengan Sinovac. Tetapi tentu saja nanti mempunyai efek samping yang lebih besar dibanding dengan Sinovac. Nah, kenapa vaksin ini penting? Karena kalau kita bisa mencapai 60% populasi di Indonesia yang divaksin, maka orang-orang yang menderita sakit itu akan sangat sedikit. Artinya tercapailah yang disebut dengan herd immunity. Kalau ada hanya 1 dari 100 orang yang atau 2 yang terkena virus, kemudian di sekelilingnya orang-orang yang divaksin, maka virus tidak akan bisa menyebar dan kita bisa lepas masker, bisa seperti normal kembali. Nah, sayangnya vaksin-vaksin itu mempunyai efikasi yang berbeda-beda. Kalau kita lihat Sinovac di sini yang paling bawah di Indonesia itu vaksinnya
mempunyai efikasi sekitar 65% atau bahkan ada yang bilang hanya 50%. Tetapi ini lumayan, artinya di antara 100 orang yang divaksin itu 50-nya kebal terhadap virus. Nah, 50-nya masih bisa terkena virus ini. Tetapi 50 yang terkena virus itu biasanya gejalanya ringan atau tidak terlalu berat. Nah, apa yang menyebabkan orang itu kebal setelah divaksin atau tidak, itu tergantung dari banyak hal, antara lain jenisnya tadi, atau usianya, atau dia penyakitnya komorbid. Jadi kalau teman-teman JIS atau teman yang menderita kanker lain karena imunnya sudah terganggu, maka vaksinnya mungkin kurang efektif dibanding dengan orang yang normal. Tetapi itu juga masih lumayan. Nah, masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain tentang vaksin ini, apakah aman dalam jangka panjang, apakah boleh, apakah efektif, dan sebagainya. Tetapi itu yang bisa kita lakukan saat ini, karena vaksin COVID ini adalah vaksin yang tercepat yang kita lakukan dan diciptakan oleh para ahli dalam waktu hanya 1 tahun penyakit. Kalau kita lihat vaksin polio, itu diciptakannya 60 tahun. Vaksin-vaksin yang lain itu bertahun-tahun, ya, DPT dan sebagainya. Dan vaksin yang tercepat adalah COVID ini. Dan panduan dari NCCN, dari WHO, itu mengatakan bahwa pasien-pasien dengan kanker itu merupakan prioritas untuk divaksin. Jadi kalau dikatakan nakes atau tenaga kesehatan itu prioritas untuk vaksin, tetapi sebenarnya pasien kanker juga merupakan prioritas. Sama ya, jadi begitu ada vaksinnya, maka lakukanlah vaksinasi. Walaupun dia sedang menjalani kemoterapi, walaupun dia sedang mengkonsumsi imatinib. Jadi targeted terapi imatinib itu boleh dilakukan vaksinasi. Apakah ada risiko interaksi dengan imatinib? Sampai saat ini memang belum ada uji cobanya, tetapi rata-rata mengatakan aman selama neutrophil count-nya bagus. Jadi periksalah dulu leukositnya bagus atau tidak. Kalau leukositnya cukup, neutrofilnya cukup, maka itu dikatakan insya Allah aman. Nah, selama tidak ada kontraindikasi yang berat, seperti alergi yang parah atau alergi yang berat, maka juga dikatakan aman. Jadi ringkasannya untuk pasien COVID yang pasien kanker itu jawabannya boleh divaksin. Sebagai kesimpulan bahwa pasien JIS secara umum pada pasien kanker juga itu mempunyai risiko tinggi. Jadi disebut sebagai komorbid untuk menderita COVID. Tetapi itu bisa dicegah dengan kita mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Menjaga dan meningkatkan imunitas dapat kita lakukan dengan banyak cara. Tadi olahraga, menghindari stres, dan nutrisi. Nanti nutrisi akan dijelaskan lagi dengan mengkonsumsi suplemen yang baik dan sehat, vitamin C, vitamin D, zinc itu sangat baik untuk imunitas. Tentu saja akhirnya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini yang bisa saya sampaikan, Mbak Ayu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Dokter Indra atas pemaparannya yang sangat jelas. Nanti kita akan bincang-bincang lagi ya Dok di sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu untuk melanjutkan sharingnya di sini akan dilanjutkan oleh Dr. Dedianto Hengki Saputra MGizi. Sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan CV narasumber kedua kita, yaitu Dr. Dedianto Hengki Saputra MGizi, di mana beliau menempuh pendidikan sarjana kedokterannya di FK Unika Atmajaya dengan tahun lulusnya di tahun 1999, dan beliau menempuh profesi kedokterannya di FK Unika Atmajaya di tahun lulusnya di 2001, dan beliau telah menempuh pendidikan magisternya di Universitas Indonesia sebagai gizi klinik di tahun 2018. Untuk pengalaman kerja beliau di tahun 2021 sampai 2002 sebagai medical consultant di salah satu
perusahaan di Indonesia, dan di tahun 2004 sampai 2006 sebagai Medical Executive di PT Kalbe Pharma, dan di tahun 2012 sampai sekarang menjadi Medical Senior Manager untuk Nutrition Therapeutic Class di PT Kalbe Pharma, dan di tahun 2021 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Medical Nutrient Consultant di Klik Dokter. Baik, mohon izin dokter, selamat pagi Dokter Debbie. Selamat pagi Mbak Ratu, selamat pagi semuanya Bapak Ibu, Dokter Indra, teman-teman dari Kalbe, dari LWK, dan teman-teman dari JIS. Salam sehat semuanya, salam sejahtera. Baik dok, boleh langsung share screen. Oh ya, saya izin share screen. Nah, selesai, sudah bisa terlihat? Sudah dok. Oke, baik, saya mulai saja. Terima kasih Mbak Ratu, selamat pagi, salam sehat semuanya. Sekali lagi saya ucapkan dan selamat ulang tahun juga untuk JIS yang berulang tahun pada bulan Juli ini. Terima kasih juga saya ucapkan tadi kepada Dr. Indra yang sudah memberikan benang merah ya kepada saya. Dalam materinya tadi Dr. Indra berulang kali sebutkan salah satu hal yang perlu kita jaga adalah menjaga makanan ya. Bahwa makanan yang sehat, pola hidup yang sehat itu merupakan salah satu strategi untuk menjaga imunitas tubuh kita ya. Ya, tidak hanya pada warrior ya atau para pejuang kanker, tapi juga semuanya secara umum sebetulnya inti dari kesehatan adalah ya bagaimana kita menjaga segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Tadi saya waktu Dr. Indra membicarakan topiknya itu, karena kebetulan kan terbuka tuh mic-nya, tuh ada bunyi ini dok, kayaknya tukang lontong ya lewat ya, ting 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 gitu. Jadi pas banget. Jadi pagi-paginya paling cocok memang kalau kita ngomongin makanan gitu ya. Jadi pas lah ya. Jadi memang ada yang bilang bahwa mulailah harimu dengan sarapan. Ya, jadi ya sama ya. Jadi ada yang mengatakan juga bahwa mulailah terapimu juga dengan makanan gitu ya. Karena status gizi yang baik akan menciptakan imun dan kondisi tubuh yang lebih kuat. Sehingga bagi para warrior yang sedang menjalani terapi, jika status gizi badannya bagus, tentu saja hasil dari terapi akan menjadi optimal. Sebaliknya, status gizi yang tidak baik ya atau kita kenal dengan kondisi malnutrisi akan menghambat respon terapi. Seringkali dokter harus mengurangi dosis atau bahkan menghentikannya karena kondisi badannya tidak kuat. Jadi menjaga status gizi dengan pola makan yang tepat menjadi salah satu strategi perlu dipertimbangkan supaya terapi itu mendapatkan hasil yang lebih baik atau optimal. Jadi oleh karenanya judul hari ini saya berikan judul bagaimana, sama ya tadi Dr. Indra, tips, saya juga nggak mau bikin panduan, saya bikin tips gitu ya. Karena tidak berurutan juga gitu. Jadi tips diet atau tips makan yang optimal pada pasien kanker. Nah sebelumnya juga ada pesan pasien JIS ya dietnya. Jadi sebenarnya secara umum tips diet itu pada pasien kanker secara umum itu sama ya. Tapi memang nanti ada beberapa poin yang perlu atau akan saya tekankan pada warrior JIS atau yang warrior leukemia, juga ada beberapa hal tips-tips tertentu yang dapat kita ambil ya. Jadi karena hubungannya dengan makan, jadi materi saya atau cerita saya bagi menjadi 3 menu ya. Jadi untuk menu pembuka, appetizer gitu ya, saya akan bercerita bagaimana kanker dan malnutrisi ya atau gangguan gizi itu saling berkorelasi. Itu yang pertama. Lalu kita masuk ke main course. Ya, menu utama yaitu tadi tips-tips atau strategi pemenuhan nutrisi pada pasien kanker sebaiknya seperti apa. Dan terakhir ya pencuci mulut ya. Saya tutup dengan wrap up atau kesimpulan. Kurang lebih cerita saya hari ini akan seperti itu. Oke, saya akan masuk ke dalam materi saya yang pertama ya. Kita akan bercerita masuk ke dalam bagaimana
kanker dan malnutrisi itu saling berkorelasi. Ya. Jadi kalau kita melihat definisi dari malnutrisi itu sendiri, jadi malnutrisi itu Bapak Ibu diambil dari kata mala ya. Mala itu salah. Ya, nutrisi itu yang nutrisi. Jadi malnutrisi ya nutrisi yang salah. Jadi pola makan yang salah, asupan nutrisi yang salah akan mengakibatkan gangguan kesehatan ya. Jadi secara sederhana malnutrisi itu terjadi karena ini ya seperti timbangan ya. Jadi seperti timbangan itu kan idealnya ya status gizi itu tercipta dengan menciptakan timbangan yang seimbang. Jadi yang kita makan itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh badan kita. Itu idealnya seperti itu ya ciptanya. Tapi pada malnutrisi itu timbangannya itu menjadi tidak seimbang ini ya. Jadi bisa yang dibutuhkan itu ya itu melebihi dari yang kita butuh, yang melebihi dari yang yang dibutuhkan itu kurang dari yang kita makan. Jadi orangnya menjadi kurus ya. Atau sebaliknya sebetulnya malnutrisi juga bisa yang dimakan melebihi yang dibutuhkan sehingga orangnya menjadi gemuk ya, menjadi obesitas. Jadi sebetulnya badan kurus maupun badan berlebih, overweight atau obesitas pun itu masuk dalam kategori malnutrisi. Nah, tentunya pada kondisi kanker saya akan lebih menekankan malnutrisi yang di mana asupan makanan itu seringkali kurang dari yang dibutuhkan gitu. Nah, bagaimana menilai malnutrisi atau melihat ya malnutrisi? Yang paling mudah adalah dengan melihat atau mengukur berat badan sebetulnya ya. Jadi orang-orang yang malnutrisi secara umum ya ini secara sederhana saja itu berat badannya akan turun ya, turun terus ya. Jadi tanpa disadari ya berat badannya turun 5% atau lebih dalam waktu 6 bulan ya. Dengan catatan memang tidak dalam program penurunan berat badan. Ya. Dan biasanya penurunan berat badan ini ya yang banyak hilang itu adalah ini ya selain berat badannya dinilai itu massa ototnya juga akan mengecil. Jadi ototnya mengecil ya. Jadi malnutrisi pada pasien kanker itu perjalanannya itu dimulai dari kondisi yang namanya anoreksia. Jadi nafsu makan hilang ya, keinginan untuk makan hilang. Lalu timbullah yang namanya kaheksia kanker. Jadi badannya mulai kurus ya, mulai kurus kering. Ya, karena ototnya itu banyak yang hilang. Lalu jika tidak ditangani akan berlanjut ke kondisi yang lebih berat, namanya sarkopenia. Kalau sarkopenia itu biasanya selain ototnya mengecil, kondisi badan juga semakin lemas karena ada gangguan fungsi ya, mobilitas terganggu, ya, bersifat lebih dependen kepada caregiver dan sebagainya. Nah, bagaimana malnutrisi ini bisa terjadi? Ya, tercipta pada kondisi kanker ya. Ya, secara umum gambarannya seperti ini ya. Jadi penyebab malnutrisi atau gangguan gizi pada kondisi kanker itu penyebabnya banyak, bersifat multifaktor gitu. Nah, faktor yang pertama pastinya adalah faktor dari sel kanker itu sendiri. Jadi sel-sel kanker itu di dalam tubuh itu dapat merangsang ya suatu zat yang namanya sitokin ya. Sitokin itu golongan protein ya. Nah, sitokin ini ya ada banyak jenisnya. Nah, ada sitokin yang menyebabkan peradangan atau inflamasi. Nah, inilah yang seringkali meningkat ya karena stimulasi dari sel-sel kanker. Jadi sel-sel kanker akan menstimulasi tubuh untuk melepaskan zat yang namanya sitokin. Mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman sekarang di masa COVID agak familiar ya dengan nama sitokin. Kita sering mendengar namanya badai sitokin ya pada pengidap COVID. Nah, ini sama ya sitokin. Jadi sitokin ini kalau jumlahnya berlebih ya, overekspresif, dia mencetuskan peradangan ya, inflamasi istilahnya. Jadi sitokin yang tinggi ini dampaknya yang pertama ini ke metabolisme tubuh. Jadi tubuh pasien kanker itu metabolismenya sangat tinggi ya, lebih tinggi. Jadi karena metabolisme lebih tinggi sehingga tubuh itu membutuhkan lebih banyak energi. Kalau kita lebih banyak energi artinya kita butuh makan lebih banyak sebetulnya ya. Jadi kalau istilahnya mah bahan bakar ya, bensinnya lebih banyak, lebih boros begitu.
Ya, jadi sitokin yang tinggi membuat tubuh itu lebih boros makan sebenarnya. Nah, di satu sisi yang lain, sitokin yang tinggi itu ini menekan nafsu makan, ya. Nafsu makan kita itu diatur oleh bagian otak yang namanya hipotalamus. Jadi sitokin yang tinggi ini akan menekan ya pusat nafsu makan di hipotalamus, sehingga pasien-pasien kanker seringkali mengalami anoreksia, hilang nafsu makan. Jadi seperti apa ya? Dua hal yang saling bertolak belakang ya. Di satu sisi tubuh butuh makan lebih banyak, tapi di sisi yang lain nafsu makannya ditekan. Nah, dampaknya apa? Ya tentu saja asupan makan akan berkurang, padahal tubuh butuh banyak makan. Sehingga tubuh akan mengambil cadangan makanan yang banyak tersimpan di otot maupun di cadangan lemak. Jadi akan hilang nih. Mula-mula lemaknya hilang, lalu ototnya juga habis menipis. Itu ya, namanya muscle wasting istilahnya. Nah, faktor yang lain yang tidak bisa kita indahkan adalah faktor terapi. Ya, faktor terapi di sini bisa yang sifatnya kemo, yang ya obat atau obat-obatan lain ya, obat onko-oral ya, atau radioterapi atau bedah. Ya, jadi kalau kita tahu ya obat-obatan maupun radioterapi ini bisa mencetuskan terjadinya sariawan ya, mual, diare, muntah, yang tentu saja akan menghambat asupan makanan. Nah, kalau operasi biasanya kalau ada pemotongan pada organ tertentu ya, kalau di sini adalah kanker pada saluran cerna, misalnya di usus. Usus itu kan tempat penyerapan zat nutrisi. Jadi kemampuan absorpsi sari-sari makanannya juga akan terganggu atau berkurang ya. Nah, itu ya, itu yang terjadi. Lalu faktor psikis ya, faktor psikis itu erat hubungannya dengan depresi atau mitos ya. Mitos itu salah satu yang populer adalah semakin banyak makan, katanya semakin banyak memberi makan sel kanker, gitu ya. Jadi mitos-mitos itu seringkali dipercayai sehingga pasien kanker itu takut untuk makan karena takut nanti kankernya bertambah besar, gitu katanya. Faktor lain juga kondisi usia ya, lansia ya. Pejuang kanker yang inaktif, jarang bergerak ya, mobilitasnya sangat kecil. Nah, itu juga dapat semakin memperburuk kondisi malnutrisi. Jadi penyebabnya itu multifaktor ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Nah, ini ya tadi ini adalah perjalanan bagaimana tubuh pejuang kanker itu menjadi kehilangan massa otot dan massa lemak ya. Jadi kecil ya badannya kalau makannya tidak terpenuhi dengan cukup. Jadi saat tubuh itu tidak mendapatkan asupan makanan, maka untuk kondisi awal biasanya tubuh kita itu punya cadangan ya, cadangan energi yang disimpan di hati dan di otot kita, namanya glikogen. Tapi sifatnya hanya sementara ya. Jadi glikogen itu hanya bisa disimpan sekitar 10-12 jam. Jadi kalau misalnya ternyata sudah lewat waktunya, makanannya belum cukup, maka tubuh akan menggunakan cadangan energi yang lain, karena setiap sel di dalam tubuh itu tetap butuh makan walaupun kita tidak makan, gitu ya. Jadi tubuh akan memecah cadangan protein maupun lemak simpanan. Jadi kalau hal ini terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, ya ototnya, ya cadangan lemak pasti hilang, ototnya akan mengecil. Nah, ini gambaran otot yang normal. Nah, ini ototnya mengalami ukurannya kecil ya, namanya atrofi. Kalau ukurannya kecil, dampaknya nggak ukurannya aja yang mengecil, tetapi kekuatannya akan melemah, ya kemampuan mobilitasnya juga berkurang. Jadi yang mengakibatkan seringkali pasien-pasien yang gizinya kurang, gizinya buruk, ya sulit untuk bergerak, berjalan karena mudah sekali letih dan lemah. Nah, ini adalah kondisi-kondisi kanker yang risiko malnutrisinya lebih tinggi. Ya, misalnya yang sedang aktif menjalani kemo atau radioterapi, ya, pasien kanker lansia, ya, pasien leukemia atau yang sudah ada metastasis, pasien ini ya termasuk pasien kanker pada saluran cerna. Karena saluran cerna itulah tempat masuk makanan, tempat makanan diolah, tempat makanan diserap. Jadi kalau ada problem di situ, tentunya resiko gangguan gizinya akan semakin tinggi atau semakin berat. Hal ini dibuktikan oleh penelitian. Penelitian ini ya dilakukan
dipublish tahun 2012 namanya Nutri-Cancer Study yang melibatkan lebih dari 2.000 pasien kanker dari berbagai jenis kanker. Jadi penelitian ini tujuannya adalah untuk melihat ya bagaimana kejadian malnutrisi pada berbagai jenis kanker. Apakah akan berbeda? Ternyata hampir semua jenis kanker itu kejadian malnutrisinya cukup besar atau tinggi ya. Terutama kanker yang ada hubungannya dengan saluran pencernaan. Ya, seperti kanker lambung, pankreas, kanker hati, ya, head and neck cancer, dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini rata-rata kejadian malnutrisinya itu mencapai rata-rata 50%. Ya. Dan kalau kita lihat lagi, ya ini penelitiannya masih yang sama ya, di publikasi yang sama, semakin berat derajat kanker, ya, semakin ada metastasis, maka malnutrisinya juga akan semakin tinggi. Gitu. Jadi seringkali ya nutrisi itu mulai diperhatikan pada saat sudah stadium akhir ya. Padahal ya rekomendasinya itu sejak terdiagnosis ya, bahkan terdiagnosis stadium awal. Nah, strategi pemberian gizi itu sudah harus dilakukan ya supaya kondisi gizinya tidak semakin buruk gitu. Nah, jadi dampak malnutrisi pada kondisi kanker itu ya seperti roller coaster ya. Ada naik, ada yang diturun. Gitu ya. Naik apa? Karena penyebab adanya malnutrisi, pasti komplikasi akan semakin tinggi ya. Salah satu komplikasinya adalah infeksi. Kenapa pasien malnutrisi ya pasien kanker yang malnutrisi mudah terkena infeksi? Ya karena kunci pembentukan sistem imun itu kan dari makanan yang cukup. Jadi kalau makanannya tidak cukup, tidak terpenuhi, maka benteng tubuh itu akan menjadi lemah sehingga mudah dimasuki berbagai jenis patogen ya, baik bakteri, virus, ya, jamur dan sebagainya. Lama rawat juga akan semakin panjang dan yang diturunkan pastinya kualitas hidup, tadi aktivitas ya, mobilitas, respon terapi juga akan berkurang ya, seringkali membutuhkan penyesuaian dosis, penurunan dosis, bahkan harus menghentikan ya kalau kondisi badannya tidak kuat ya karena kondisi gizinya yang buruk. Lalu sebagai menu utama adalah yang terpenting bagaimana strategi pemenuhan kebutuhan nutrisi pada kondisi kanker ya. Nah, jadi secara sederhana ada 3 yang saya soroti. Ya, itu 3J ya. Yang pertama kita lihat jenis apa yang perlu kita pilih makanannya ya. Lalu berapa banyak jumlahnya dan bagaimana nih strategi jadwal makannya ya. Jadi jenis, jumlah dan jadwal. Yang pertama jenisnya. Nah, jadi jenisnya sering ditanya nih sebaiknya untuk kondisi kanker tuh makanannya apa nih yang paling bagus gitu ya? Apakah saya harus makan protein aja atau saya makan sayur aja gitu ya? Jawabannya adalah tubuh manusia ya termasuk kondisi kanker itu membutuhkan keragaman nutrisi. Ya, jadi pola gizinya harus gizi seimbang. Gizi seimbang itu mengandung keragaman zat nutrisi. Jadi manusia hidup itu harus ya mengasup atau mengonsumsi namanya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Nggak ada yang paling bagus. Semuanya itu dibutuhkan. Jadi nggak bisa kita cuma makan protein aja, tapi melupakan karbohidrat dan lemak, vitamin dan mineral. Atau makan sayur aja, katanya kan sayur dan buah itu kayak vitamin mineral, tapi melupakan protein. Nggak makan lemak dan karbohidrat, nggak bisa. Ya, jadi harus mengandung keragaman nutrisi. Jadi ini ya pilih makan kita tuh ya. Jadi kalau ini macam-macam ya, ini makanan Indonesia harus ada nasinya, ada lauknya. Jadi yang segar dan pastinya karena membutuhkan energi yang lebih banyak dan protein yang tinggi, ya pilihan makanannya mengandung tinggi kalori dan tinggi protein. Termasuk ini kudapan atau snack. Ya. Nah, yang dikurangi ya itu makanan yang mengandung pengawet, makanan kalengan, makanan dengan kalori kosong, misalnya air soda. Ya. Ini khususnya orang-orang yang
warrior kanker yang berat badannya kurang ya. Jadi jangan banyak minum soda. Jadi kembung doang, tapi nggak ada kalorinya, nggak ada energinya. Bagi yang mudah mual atau muntah, nah itu hindari makanan yang berbumbu tajam ya, yang terlalu banyak rempah itu sebaiknya dihindari. Nah ini contoh-contoh jenis makanan yang dapat dipilih ya karena kandungan kalori dan proteinnya tinggi. Ya telur, ya ada ikan, ya ada yogurt, bisa susu, tahu dan sebagainya. Ada oatmeal. Ya. Nah, khusus untuk kondisi kanker di saluran cerna, ya pilihlah makanan juga yang tinggi serat, ya. Tinggi serat, seperti buah dan sayuran segar, dan ada pembatasan pada makanan yang tinggi lemak jenuh ya. Ini banyak di makanan yang digoreng ya, yang junk food ya, atau makanan kalengan atau daging olahan ya. Itu juga sebaiknya dibatasi ya, atau dihindari. Makanan yang terlalu asin itu juga sebaiknya dikurangi. Untuk kondisi leukemia ya, karena risiko infeksi yang cukup tinggi ya, sebaiknya jangan makan makanan daging atau ikan mentah ya, seperti sushi, telur setengah matang atau babak telur mentah ya, atau sayuran dan buah dan mentah sebaiknya dihindari. Untuk pasien JIS pasca operasi ya, atau yang ditambah terapi yang misalnya tyrosine kinase inhibitor, golongan imatinib. Nah ini sebaiknya karena ada risiko anemia ya, karena ada defisiensi vitamin B12, nah, pilih makanan yang mengandung tinggi vitamin B12 ya. Ya banyak itu di ikan ya, ikan itu banyak mengandung vitamin B12 ya, di seafood. Atau kalau sulit ya ditambah dengan suplemen ya. Kalau sulit menelan ya pilih makanan yang lunak ya, makanan yang di blender atau makanan cair tapi tadi harus mengandung kalori dan protein yang tinggi. Ya, kalau sulit terpenuhi ya bisa ditambah suplemen ya, namanya oral nutrition solution. Jadi saat ini ada oral nutrition solution khusus untuk pasien kanker yang namanya Nutrican ya. Nanti mungkin akan lebih dibahas lebih banyak dikupas oleh Pak Denis. Nah, ini juga diperhatikan untuk jenis ya, adanya interaksi antara obat dan makanan. Jadi ada baiknya ya, Bapak Ibu teman-teman apabila mendapatkan obat kemoterapi oral itu apabila hendak meminum obatnya dengan makanan atau minuman tertentu, konsultasikan dulu ya ke dokter apakah ada interaksi. Karena ada beberapa makanan dan minuman yang dapat mempengaruhi kerja enzim yang namanya CYP ya. CYP ini banyak di organ kita kan di hati ya untuk memetabolisme obat. Nah ini contohnya buah grapefruit ya. Grapefruit itu sejenis jeruk ya, kayak jeruk Bali ini atau buah jeruk itu dapat menghambat atau mempercepat penyerapan atau dapat meningkatkan toksisitas obat kemo oral tertentu ya. Jadi sebaiknya dikonsultasikan. Ini juga makanan yang tinggi lemak, yang hati-hati ya pada yang minum obat nilotinib karena dapat menurunkan penyerapan ya. Jadi sebaiknya diminum secara kosong. Nah, obat-obat yang mengandung laktosa ya, obat tyrosine kinase inhibitor misalnya nilotinib itu membutuhkan kondisi yang lebih asam untuk penyerapan obat yang lebih baik. Jadi jangan diminum bersama dengan antasida atau obat-obat pengontrol asam lambung lainnya karena dapat menurunkan penyerapan, misalnya ranitidin, omeprazol dan sebagainya. Saya sudah habis ya. Suaranya agak seperti menggema gitu, Dok. Oh, waktunya masih ada, Kak? Boleh, Dok. Lanjut. Ya, sekarang masuk yang berikutnya ya, jumlah. Jadi yang berikutnya adalah yang mengenai jumlah. Jadi kalau kita lihat dari anjuran untuk jumlah, kebutuhan dari kalori dan protein secara umum itu harus meningkat, harus lebih tinggi ya. Jadi untuk kebutuhan kalori itu antara 30 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari naik ya, sekitar 20% sampai 40%. Protein meningkat ya menjadi 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi naik antara 20 sampai 100%.
Nah, jadi untuk meningkatkan jumlah agar jumlah dari makanan itu dapat terpenuhi ya, jadi disarankan makan dengan porsi kecil. Ya kalau bisa minum obat pun dengan cairan yang mengandung kalori yang tinggi dan ada kandungan protein. Tapi tadi harus ditanya dulu ya dengan dokter apakah ada interaksi atau tidak. Jangan minum bersama dengan makan karena akan menyebabkan mudah kenyang tanpa kalori yang cukup. Kalau yang mudah mual, hindari makanan yang mengandung lemak yang tertinggi, minyak yang tertinggi ya. Nah, jadi masih berikutnya adalah jadwal. Jadi ini tadi saya bilang, ya, persiapkan strategi diet itu sejak awal terdeteksi. Karena seringkali kalau sudah stadium akhir, ya ini akan lebih repot, lebih sulit ya. Juga saat menjalani terapi maupun pasca terapi. Karena biasanya butuh kalori dan protein yang tinggi. Jadi untuk preferensi dapat ditingkatkan ya setiap hampir 7 kali per hari. Jadi makan kalau ingin makan jangan ditunda-tunda, upayakan langsung makan saat ada selama makan. Nah, selain 3G tadi, ada satu lagi yang sebaiknya jangan dilewatkan apabila memungkinkan, yaitu adalah berolahraga pastinya. Jadi olahraga itu memiliki banyak manfaat ya bagi pejuang kanker. Itu dalam hal meningkatkan nafsu makan, ya, memperbaiki kualitas tidur, terutama yang mengalami insomnia, ya, menjaga imunitas pastinya. Kalau memungkinkan, jadi harus disesuaikan dengan kemampuan individu dan kondisi penyakit. Jadi sarannya itu berolahraga 3-4 kali seminggu. Jenisnya kombinasi antara jalan itu 10-15 menit ya, dan olahraga penguatan otot beban. Jadi 2 kali 10 repetisi yang mengenai otot tangan dan kaki. Nah, itu jenis olahraga beban yang disarankan apabila memungkinkan. Oke, ini adalah bagian terakhir mencuci mulut dari materi saya. Jadi malnutrisi pada kondisi kanker pastinya akan menurunkan efektivitas terapi dan mengganggu kualitas hidup, serta meningkatkan risiko komplikasi termasuk infeksi. Sehingga pemberian nutrisi menjadi strategi dengan memperhatikan jumlah, jenis, jadwal, dan kalau mungkin disertai dengan olahraga, sehingga akan menjaga kualitas hidup pada kondisi kanker. Karena dikatakan bahwa status gizi yang lebih baik itu memiliki korelasi dengan prognosis ya, angka keberhasilan terapi yang lebih tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan, tapi saya rasa semuanya itu tidak dapat tercipta ya jika tidak ada kerjasama ya dari pasien ya, tidak cukup dari pasien atau dokter, harus melibatkan juga caregiver ya dan keluarga. Sehingga tadi ya 3G dan olahraga itu semuanya dapat terlaksana. Demikian materi dari saya pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ratu. Terima kasih Dok atas pemaparannya, sudah sangat jelas. Baik, nanti kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab ya Dok. Untuk selanjutnya sharing dari narasumber kita telah hadir Apoteker Denis Krismaji dari Product Manager PT Kalbe Farma. Untuk sharing selanjutnya telah kami undang. Selamat pagi Pak Denis. Selamat pagi Mbak Ratu. Saya izin share screen ya. Baik. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Suaranya juga udah jelas kah? Sudah Pak. Jelas, Dok. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan sebelumnya saya Denis, saya perwakilan dari Product Management Kalbe Farma. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan profil produk nutrisi yang dimiliki oleh tim Buanonco yaitu Nutriken. Nutriken ini merupakan produk nutrisi kanker pertama di Indonesia yang diformulasikan secara khusus untuk kebutuhan pasien kanker serta ada beberapa nutrien, tambahan nutrien spesifik yang memiliki efek dalam menghambat laju pertumbuhan kanker. Nutriken ini sudah di-launching cukup lama ya, sudah lebih dari 12 tahun. Pada saat itu, tepatnya pada tahun 2009, dan PT Kalbe Farma bekerja sama dengan Rumah Sakit Kanker Darmais. Selain itu, Nutriken juga telah diuji secara efikasi maupun keamanannya pada pasien kanker.
Dan hingga saat ini sudah banyak dokter juga yang merekomendasikan Nutriken untuk memenuhi kebutuhan pasien kanker. Nah, ini mungkin yang menjadi banyak pertanyaan bagi teman-teman pejuang kanker. Mengapa nutrisi itu sangat penting bagi pasien kanker? Apakah dengan pemberian nutrisi yang tepat bagi pasien kanker itu dapat membantu dalam menghambat perkembangan sel kanker tersebut? Jadi menurut Cancer Treatment Center of America, ternyata 80-90% pasien kanker itu memiliki tanda dan gejala malnutrisi atau kondisi di mana tubuh itu tidak mendapatkan kecukupan nutrisi. Efeknya apa nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan 20-40% pasien kanker itu memiliki resiko kematian akibat malnutrisi atau komplikasi yang disebabkan malnutrisi. Jadi dengan asupan nutrisi yang adekuat atau tepat, itu dapat membantu mempercepat proses pemulihan dan dapat juga mengurangi efek samping yang ditimbulkan dari terapi, misalkan kemoterapi. Dan ini pasien kanker yang memiliki gangguan asupan nutrisi itu akan mengalami beberapa perubahan ya. Salah satunya adalah metabolisme tubuh, sehingga kebutuhan dari kalori ataupun energinya itu akan meningkat. Dan pada umumnya pada pasien kanker itu akan kehilangan nafsu makan atau anoreksia. Pasien kanker yang menjalani kemo maupun radioterapi itu ada kemungkinan juga muncul efek samping seperti mual, muntah, diare, atau stomatitis. Jadi stomatitis itu seperti bisa kita bilang sebagai peradangan pada mukosa mulut, sehingga dapat mengganggu penyerapan dari nutrien-nutrien itu. Nah, jadi apa efeknya jika pasien kanker itu mengalami malnutrisi? Ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Dr. Dedi juga tadi. Saya ingin mereminding ulang, jadi pasien kanker dengan malnutrisi itu dapat meningkatkan risiko komplikasi, dapat meningkatkan toksisitas terapi, lama perawatan, sehingga biaya rumah sakitnya juga akan meningkat, serta mortalitas atau kematian. Selain itu juga dapat menurunkan kualitas hidup dari pasien, kemudian dapat mengganggu aktivitas dari pasien juga, serta menurunnya respon terapi dan harapan hidup dari pasien. Sehingga untuk meminimalkan resiko-resiko tersebut, antara asupan dengan kebutuhan nutrisi itu haruslah seimbang. Nah, menurut ESPEN itu merupakan organisasi pada bidang nutrisi klinis dan metabolisme di Eropa. Itu kebutuhan nutrisi pada pasien kanker yang perlu diperhatikan itu adalah kebutuhan kalori, protein, serta lemak. Karena kebutuhan tersebut pada pasien kanker itu lebih tinggi daripada pasien dengan non-kanker. Nah, untuk kebutuhan kalori harian itu dari pasien kanker itu meningkat menjadi 30-35 kilokalori per kilogram berat badan. Untuk kebutuhan protein hariannya itu juga meningkat menjadi 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Dan bahkan bisa mencapai 2,5 gram per kilogram berat badan. Selain itu juga ada kebutuhan juga dari asam lemak omega 3. Oke, maka dari itulah perlunya dukungan nutrisi harian bagi pejuang kanker, yaitu dengan Nutriken, yang memiliki kandungan penting seperti protein whey dan BCAA yang dilengkapi 12 vitamin, 8 mineral, omega 3, serta sumber serat fos. Kandungan tinggi kalori dan tinggi proteinnya memang sangat diperlukan untuk mencukupi kebutuhan energi dan protein bagi pasien kanker yang meningkat. Dan dapat juga untuk mengatasi penurunan berat badan dan meningkatkan massa otot serta daya tahan tubuh. Untuk asam aminonya, jadi untuk asam amino esensialnya ada valin, isoleusin, dan leusinnya itu berperan untuk meningkatkan nafsu makan dan memperbaiki sistem daya tahan tubuh. Kemudian untuk omega 3 berperan dalam mengurangi nyeri, kemudian memperbaiki status gizi dan menekan pertumbuhan sel kanker. Serta 12 vitamin dan 8 mineralnya itu untuk menjaga daya tahan tubuh dan menunjang proses penyembuhan. Serta ada sumber serat fos untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan mendukung kesehatan saluran cerna. Nutriken ini merupakan produk hasil kolaborasi juga dengan Rumah Sakit Kanker Darmais yang dapat dikonsumsi sebagai makanan pelengkap maupun pengganti bagi pejuang kanker. Untuk tujuan pemberian nutrisi yang tepat bagi pasien kanker, yaitu dengan Nutriken tadi, yang tinggi protein serta tinggi energi,
dapat mencegah dan memperbaiki kekurangan nutrisi, dapat juga membantu pasien dalam mentoleransi terapi, meminimalkan efek samping dan komplikasi terkait nutrisi, kemudian juga dapat mencegah kerusakan jaringan dan membantu pembentukan jaringan, membantu mempertahankan berat badan dan kondisi fit dari pasien, dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas gizi dan hidup, serta memperbaiki juga daya tahan tubuh pasien kanker. Nah, ini merupakan profil produk dari Nutriken. Nutriken ini adalah makanan cair tinggi energi serta tinggi protein yang diformulasikan secara khusus untuk meningkatkan nafsu makan dan berat badan serta membantu perbaikan gizi dari pasien dengan penyakit kronis, salah satunya adalah kanker. Nutriken ini tersedia dalam kemasan box yang berisi 245 gram yang dapat digunakan untuk 3 kali penyajian. Jadi persajinya itu kurang lebih 81 gram atau 5 sendok takar. Nutriken juga tersedia dalam 2 varian rasa, yaitu ada rasa jeruk dan rasa stroberi. Dan setiap saji dari Nutriken itu mengandung 20 gram protein, 350 kilokalori energi, dan nutrien spesifik, ada BCAA, FOS, dan omega 3. Dan sebagai informasi, selain di Indonesia, Nutriken ini sudah tersebar juga ke sejumlah negara seperti Myanmar, Filipina, kemudian Sri Lanka, Vietnam, serta Kamboja. Dan di semester 2 ini, kami dari PT Kalbe Farma akan melaunching varian rasa baru, yaitu Nutriken rasa pisang, yang rasanya tidak kalah enak dengan rasa jeruk dan stroberi. Dan ini merupakan protein W. Protein W itu digunakan untuk menjaga status imun, antioksidan, dan nutrisi dari pasien kemoterapi. Nah, salah satu nutrien yang terkandung dalam Nutriken itu adalah protein W, yang berperan dalam yang tadi menjaga status imun, antioksidan, serta nutrisi dari pasien kemoterapi. Dan ada penelitian pada 43 pasien kanker dengan kemoterapi. Jadi pada penelitian tersebut ada 23 pasien yang diberikan protein W sebanyak 40 gram per hari yang ditambahkan dengan zinc dan selenium, yang mana nutrien-nutrien tersebut itu terkandung dalam Nutriken. Dan 19 pasien yang lainnya itu diberikan snack maltodextrin. Untuk durasi penelitiannya itu selama 12 minggu. Hasilnya, kelompok yang diberikan protein W itu mengalami peningkatan yang lebih signifikan pada antibodi imunoglobulin serta albuminnya. Sedangkan untuk kelompok yang tidak diberikan protein W itu memiliki kadar antioksidan yang lebih rendah. Artinya, Nutriken ini dapat meningkatkan imunitas pada pasien kanker karena Nutriken menggunakan W sebagai sumber proteinnya, di mana persajinya itu mengandung 20 gram protein, zinc, serta selenium. Kemudian untuk aturan saji dari Nutriken. Jadi setiap kemasan itu mengandung 245 gram serbuk yang dapat digunakan untuk 3 kali penyajian. Jadi setiap sajinya itu memberikan energi 350 kilokalori. Untuk caranya, jadi sebanyak 81 gram atau 5 sendok takar Nutriken dilarutkan ke dalam 200 ml air hangat, lalu diaduk hingga sempurna. Namun yang perlu diperhatikan, Nutriken ini tidak boleh dilarutkan dalam air panas lebih dari 70 derajat Celcius karena akan merusak kandungan nutrisi yang di dalamnya. Salah satunya adalah protein yang dia itu tidak tahan terhadap panas, dan juga tidak disarankan untuk dilarutkan menggunakan air dingin karena akan menjadi sulit larut. Nah, Nutriken bisa dibeli di mana saja. Ini Nutriken sudah tersebar ya di hampir semua rumah sakit dan apotek. Kemudian tersedia juga di kalcare.com, ada Kalbe Store, dan juga tersedia di e-commerce kesayangan Bapak Ibu seperti Shopee, Tokopedia, serta Bukalapak. Jangan lupa Bapak Ibu, follow juga sosial media kami, ada di Instagram @nutriken_id. Kami juga mengadakan IG Live secara rutin setiap bulannya, itu membahas topik-topik kesehatan pasien kanker terkini, dan ada giveaway-nya juga. Kami juga ada di Facebook fanpage, yaitu di Nutriken for Hope, dan di website nutriken.id yang berisi informasi-informasi artikel kesehatan, seminar, podcast, dan lain-lain. Baik,
Berikut yang dapat saya sampaikan mengenai profil produk dari Nutriken, nutrisi tepat pasien kanker. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, waktu saya kembalikan ke Mbak Ratu. Terima kasih Pak Denis atas pemaparan mengenai Nutrikennya yang pastinya sudah sangat jelas. Baik, untuk Bapak Ibu semua, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi jika udah ada pertanyaan nih ya, mau ada pertanyaan boleh langsung tuliskan di kolom chat dengan format nama, asal daerah, dan lalu pertanyaan. Dan di sini juga udah banyak nih ya pertanyaan yang sudah masuk yang akan dijawab oleh narasumber kita. Sebentar. Baik, ini ada pertanyaan pertama nih yang sudah saya rangkum dari link pendaftaran. Mungkin ini pertanyaan pembuka untuk Dr. Indra ya. Dok, ini ada pertanyaan katanya, Dok, apakah kanker ini adalah penyakit genetik? Dan ini ada lanjutannya, seberapa besar resiko GIS diturunkan ke anak, Dok? Serta pemeriksaan seperti apa yang dianjurkan untuk deteksi dini? Baik Dok, boleh mohon dibantu dijawab. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Mbak Ratu, Mbak Ayu. Jadi pertama, apakah kanker itu penyakit genetik? Secara umum tidak. Jadi kanker itu bukan penyakit genetik. Penyakit kanker itu penyakit didapat. Nah, tetapi memang betul ada beberapa kanker yang diturunkan secara genetik. Seperti kanker payudara, kanker usus, ya, karsinoma di sini. Nah, untuk GIS itu bukan herediter, jadi bukan diturunkan. Sisanya adalah lingkungan. Jadi kalau kita melihat bagaimana seseorang menjadi sakit dalam hal kanker, itu faktor genetik hanya sekitar 10-15%. Jadi 85-90% bagaimana kita hidup, lingkungan kita gimana, makan kita gimana, istirahat, stres, alkohol, rokok dan sebagainya, lingkungan sekitarnya bagaimana. Nah, bagaimana deteksi dini? Ya, memang deteksi dini ini penting. Artinya selalu kalau kita berhadapan dengan kanker stadium dini, stadium 1, 2, itu angka kesembuhannya sangat tinggi, mendekati 80-90%. Nah, sayangnya pada kanker stadium dini ini seringkali tidak bergejala. Nah, kalau yang bisa kita lakukan adalah kalau bisa, pertama kita melakukan general check up sedini mungkin untuk orang-orang yang berisiko tinggi. Berisiko tinggi tadi, kalau misalnya mempunyai saudara, orang tua atau keluarga yang mempunyai penyakit yang diduga mempunyai penyakit yang diturunkan. Tetapi kalau tidak mempunyai keluarga yang berpenyakit kanker, artinya berisikonya sama seperti populasi atau umumnya orang lain. Nah, mulailah risiko screening ini dilakukan pada usia-usia mulai dari 35 atau 40 tahun ke atas. Jadi tergantung dari pola juga. Misalnya kalau kita jarang atau tidak suka mengkonsumsi sayur, buah, ya berarti kita harus melakukan check up lebih dini. 35 tahun sudah harus check up. Tapi kalau kita merasa sehat, olahraga bagus, makan cukup, istirahat cukup, boleh kita misalnya di atas 40 tahun mulai melakukan check up. Jadi ada panduan-panduan untuk screening berbagai penyakit tergantung dari jenis penyakitnya. Untuk GIS beda, untuk payudara beda, untuk kanker mame beda. Tetapi rata-rata itu melakukan screening lebih dini dan lebih cepat gitu, lebih kerap. Jadi bisa minimal 1 tahun sekali itu sudah melakukan general check up gitu, Mbak Ratu. Dok, terima kasih. Jadi untuk resiko GIS diturunkan ke anak itu tidak ya dok ya, karena bukan hereditaritas, dan kemudian kita ini minimal tuh memang sudah ada deteksi dini ya dok ya, untuk screening awal, pastinya juga untuk menjaga kesehatan kita. Baik, di pertanyaan selanjutnya, di sini untuk Dr. Indra, Nursari dari Palembang izin bertanya bagaimana cara, mungkin tadi ini sudah sempat dijawab ya dok ya, cara untuk pemeriksaan diagnostik sel kanker atau yang dinyatakan sembuh
Oh, baik dok. Ini mungkin ada beda lagi pertanyaannya. Bagaimana cara atau dengan pemeriksaan diagnosis apa pasien GIS dievaluasi sel kankernya atau dinyatakan sembuh atau berhenti kemo oral, dok? Dan apakah ada waktu khusus untuk jangka waktu kemonya? Karena pengalaman saya banyak pasien yang berhenti kemo oral dengan GIS. Akhirnya pasien tersebut berulang lagi kena GIS. Baik, dok. Ya, terima kasih. Untuk GIS, evaluasinya adalah minimal kita melakukan CT scan. Nah, CT scan itu tergantung dari stadium di awalnya. Tetapi ada beberapa panduan yang mengatakan sebaiknya kita melakukan CT scan lebih erat, lebih ketat gitu di awal-awal tahun. Rata-rata kita melakukan CT scan 3 atau 6 bulan sekali gitu dalam waktu 2 tahun pertama. Nah, boleh 6 bulan sekali pada tahun ketiga. Nah, tergantung stadiumnya. Kalau misalnya dia stadium 1, 2 gitu, itu bisa kita melakukan evaluasi per 6 bulan. Tapi kalau kita mempunyai stadium yang lebih tinggi, stadium 4 atau 3 atau 4 itu tentu saja harus lebih dini. Dan juga bisa kita melakukan evaluasinya jika ada keluhan di antara saat follow up. Nah, berapa lama pengobatan juga tergantung stadiumnya. Dikatakan minimal itu 3 tahun untuk yang operable bersih. Jadi kalau misalnya dikatakan dokter bedahnya mengatakan ini sudah terangkat semua, kemudian dari hasil laporan PA-nya juga dikatakan bersih batas tepi tumornya, kemudian dilakukan CT scan memang tidak ada tumor di tempat lain. Apalagi kalau kita bisa melakukan PET CT scan bersih semuanya. Nah, itu minimal 3 tahun. Walaupun ada juga yang merekomendasikan tidak dihentikan pengobatan karena resiko untuk kambuhnya tinggi. Tetapi mayoritas ahli mengatakan minimal 3 tahun untuk yang completely resectable gitu. Jadi kalau misalnya tadi terangkat semuanya boleh minimal 3 tahun dengan follow up ketat. Tapi kalau yang tidak terangkat ada sisa itu seumur hidup sampai disease-nya progres. Baik dok, terima kasih atas pemaparannya untuk Bu Nursari, semoga bisa terjawab dengan jelas. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Dokter Dedi dari Haryanti di Surabaya. Dokter mau bertanya, apakah penderita GIS selalu mual atau perut nggak enak nih setelah meminum obat? Apakah ada tips-tips tertentu untuk menghindari itu, dok? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebetulnya tadi sudah di materi saya sudah saya sampaikan juga sebetulnya beberapa tips untuk menghindari mual. Yang pertama itu tadi hindari makanan-makanan yang aromanya terlalu banyak mengandung itu ya, terlalu aromanya terlalu mencolok ya. Jadi banyak mengandung bumbu karena biasanya makanan mengandung bumbu itu bisa menginduksi mual ya, pada orang yang memang cenderung mual atau muntah ya, itu pertama. Yang kedua itu makanan itu ada baiknya disajikan dalam kondisi hangat ya, jadi jangan terlalu panas atau jangan makanan yang dingin, karena selain kalau makanan dingin itu stimulasi nafsu makannya juga berkurang ya, dan secara rasa juga dapat menjadikan mual. Lalu secara porsi, ya, jadi untuk porsi itu ya porsinya jangan terlalu banyak. Jadi makanannya porsinya kecil dan yang paling penting itu pilih makanan yang disukai. Jadi kalau yang lagi muntah itu jangan terlalu banyak. Kalau saya prinsipnya tidak memberikan tantangan dulu. Jadi yang bisa masuk, yang disuka itu yang dimakan. Jadi pilihlah makanan yang disukai, porsinya jangan terlalu banyak, disajikannya dalam kondisi hangat. Seperti itu. Memang kalau kondisi yang mualnya sangat hebat sekali, kadang-kadang memang butuh bantuan terapi obat ya, obat mual. Tapi dari sisi tips bagaimana makanan diberikan atau disajikan, mudah-mudahan yang tadi itu dapat membantu ya. Pilih makanan yang disukai dulu. Itu udah membuat kita ingin makannya lebih tinggi ya.
Terus sajikanlah secara menarik, yang makanan dalam kondisi hangat, dalam porsi yang jangan terlalu banyak, tetapi frekuensinya nanti lebih sering begitu. Baik dok, terima kasih. Jadi pastinya kita suka dulu aja ya sama makanannya dok ya. Betul. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Andria nih untuk dokter Indra. Apakah salah satu efek samping ketika minum obat dari TKI bagi pasien GIS dan pasien CML adalah kan mual muntah. Biasanya mual luar biasa itu sebelum minum obat dan makannya ini nggak terlalu kenyang gitu. Bagaimana tips mengurangi mual atau muntah? Mungkin tadi sudah disonding juga oleh Dr. Dedi. Kemudian ataukah ada obat-obat komorbidnya yang harus dihentikan terlebih dahulu, dok? Sorry. Baik, terima kasih Mas Adrian. Mas Adrian sebenarnya kadang-kadang suka bertanya sebenarnya untuk buat teman-temannya gitu, supaya bisa mewakili yang lain. Jadi memang imatinib itu mempunyai interaksi terhadap beberapa obat, tetapi yang kita baca itu hanya sebagian kecil, antara lain acetaminophen. Kemudian saya baca tadi pertanyaan Mas Adrian itu ada diabetes dan hipertensinya juga gitu. Nah, kalau misalnya untuk diabetes hipertensi yang sering berpengaruh terhadap imatinib itu dikatakan adalah simvastatin. Nah, simvastatin obat anti kolesterol. Nah, ada lagi untuk pasien diabetes itu sangat unik, dikatakan metformin itu mempunyai efek yang sinergi terhadap anti kanker dari imatinib. Kemudian ada lagi imatinib itu mempunyai efek sedikit meningkatkan gula darah. Tetapi semuanya itu mempunyai penelitian atau data yang kecil. Jadi secara umum tidak terlalu menjadi masalah. Silakan mengatur obat-obat itu terpisah dari mengkonsumsi Gleevec. Termasuk tadi ada pertanyaan tentang grapefruit atau jeruk Bali, jeruk. Jadi kalau jeruk memang meningkatkan efek dari imatinib. Nah, untuk mengurangi mual tadi sudah Dr. Dedi jelaskan. Nah, bagaimana kalau kita mencoba mengkonsumsi anti mual, misalnya domperidon atau ondansetron dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di packet insert dari imatinib itu juga sama, tidak ada yang melarang penggunaan anti mual pada penggunaan imatinib. Jadi silakan saja selama tidak mengganggu atau konsumsi obat ini harus diberikan, itu sebaiknya imatinib tidak dihentikan. Jadi jangan dengan alasan mual sedikit kita tidak mengkonsumsi imatinib. Tadi disampaikan kalau imatinib ini di stop itu efek terapeutiknya akan berkurang. Jadi imatinib sebaiknya dikonsumsi dalam waktu yang sama per harinya supaya efektivitasnya menjadi lebih baik gitu. Terima kasih atas pemaparannya. Kemudian dok, ini mungkin ada pertanyaan lanjutan. Karena kan katanya pasien GIS ini katanya tidak diperbolehkan minum vitamin C. Yang tadi mungkin ya dok ya, karena jeruk itu dan karena berkontraindikasi dengan imatinib atau kemo oral. Berarti betul ya dok ya. Kemudian bagaimana saran dokter Indra dan Pak Denis waktunya untuk mengonsumsi vitamin yang aman untuk obat imatinib dok? Ya betul. Jadi ini menarik juga. Kalau grapefruit itu dibedakan dengan vitamin C-nya. Jadi kalau grapefruit tadi jeruk itu meningkatkan efek dari imatinib. Jadi malah menjadi toksik katanya, lebih tinggi kadar plasmanya di dalam darah. Sementara vitamin C itu bersifat antioksidan. Jadi katanya antioksidan dari vitamin C ini justru akan netralisir efek imatinib. Jadi agak menarik memang. Tapi semuanya untuk vitamin C tadi itu perlu dari penelitian yang lebih besar. Nah, tentu saja kalau begitu kita harus menghindari pengkonsumsian imatinib dengan vitamin C dan grapefruit. Jadi jangan berbarengan.
Jadi kalau imatinib itu diminum 1 kali sehari, misalnya pagi hari, maka kalau ingin mengkonsumsi vitamin C atau vitamin yang lain, jangan di waktu pagi, bisa dilakukan misalnya pada sore hari atau malam hari, sehingga penyerapannya juga sudah mulai terlewati gitu. Terima kasih dok. Mungkin dari Dokter Dedi atau ingin menjawabkan, ingin menambahkan? Saya rasa tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Indah juga. Tapi memang tadi betul ya, kalau grapefruit itu ada efek ke enzim CYP 3A4 kalau nggak salah. Jadi enzim CYP 3A4 itu adanya di hati ya, atau di liver. Tujuannya adalah memetabolisme obat. Jadi kalau ada enzim itu, obat itu kalau sudah memberikan efek terapi, dia akan dimetabolisme lalu dikeluarkan. Jadi kalau misalnya grapefruit, dia kerjanya di CYP juga. Dengan obat imatinib, CYP juga mereka berkompetisi. Jadi kalau berkompetisi itu, kalau misalnya si grapefruitnya yang menang, obatnya yang kalah. Jadi obatnya itu lama di metabolismenya, jadi di badannya lebih lama. Nah, itu menyebabkan risiko toksisitas lebih tinggi. Nah, jadi interaksi itu sebenarnya bisa dua. Yang pertama itu interaksi di saluran cerna atau di dalam tubuh. Kalau saluran cerna mungkin kita bisa pisahkan cuma 1-2 jam. Tetapi kalau di dalam tubuh, tadi Dokter Indra sudah jelaskan, jadi dipisahkan agak jauh. Ya, karena kalau dipisahkannya dekat berarti sama aja dia ketemu dalam darah, ya berinteraksi juga gitu. Jadi kalau karena dia di CYP ini berarti di jaraknya agak jauh. Tadi Dokter Indra bilang ya satu minumnya pagi, yang satu minumnya malam atau sore gitu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Dedi. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya untuk Kak Denis nih, dari Pak Rizky. Katanya izin bertanya, apakah Nutriken aman dikonsumsi berbarengan dengan obat kanker, dan apakah boleh dikonsumsi setiap hari, serta apakah boleh dikonsumsi oleh ibu hamil? Soalnya tadi juga banyak nih yang nanya, Nutriken bisa nggak dikonsumsi oleh ibu hamil? Boleh? Izin dijawab. Baik, terima kasih Mbak Rato. Jadi tergantung lagi sih itu obat kankernya itu apa. Namun sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter. Kalau saran dari saya itu sebaiknya untuk konsumsi Nutriken ini bisa diberikan jeda dengan pemberian obatnya. Untuk meminimalkan adanya interaksi obat, bisa diberi jeda sekitar 1 jam sejak pemberian Nutriken. Kemudian untuk pertanyaan apakah bisa untuk ibu hamil, itu jawabannya adalah bisa. Khususnya ibu hamil yang berat badan janinnya rendah. Nah, itu bisa menggunakan Nutriken, karena Nutriken kan tinggi protein. Mungkin dari Dokter Dedi bisa menambahkan. Gitu ya. Baik, mungkin saya sedikit tambahkan saja. Jadi memang tadi dari Pak Denny sudah menjelaskan ya. Jadi memang ibu hamil yang butuh suplemen nutrisi, ya seperti Nutriken itu biasanya yang punya itu resiko BBR ya, baik berat badan janin rendah. Tapi kalau kita lihat ke rekomendasi ya, jumlahnya memang protein itu bisa diberikan untuk resiko BBR ya pada ibu hamil, tetapi jumlah perharinya total itu tidak lebih dari 100 gram. Kalau saya lihat panduan WHO, jadi asupan protein per hari total itu untuk ibu hamil itu tidak lebih dari 100 gram. Jadi nanti dihitung aja tuh. Ya, jadi dari makan protein dari makanan kira-kira berapa, nanti bisa ketahuan kalau mau ditambah Nutriken itu berapa gelas gitu ya. Apakah 1 gelas atau 2 gelas atau 3 gelas. Tapi pastikan bahwa totalnya itu tidak melebihi dari 100 gram per hari untuk protein. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denis dan Dr. Dedi. Kemudian ini lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Lulu Farida di Depok. Untuk Dokter Indra, dok mau tanya, saya survivor kanker, sudah terpapar COVID 2 kali, apakah masih diperlukan untuk vaksin, dok? Ya, terima kasih. Apakah masih perlu vaksin? Perlu. Ya, karena kita nggak tahu berapa kadar antibodi. Jadi tadi ada pertanyaan, perlu nggak kita periksa antibodi kepada pasien yang sudah divaksin atau yang sudah kena COVID? Secara konteks klinis itu tidak perlu kita melakukan pemeriksaan kadar antibodi.
Tapi kalau untuk konteks penelitian itu perlu. Jadi walaupun berapa kali kena COVID, sebaiknya kalau ada kesempatan vaksin, vaksin. Karena vaksin itu bermanfaat meningkatkan antibodi. Karena tidak ada penelitian yang mengatakan orang yang kena COVID, dia tidak bisa kena COVID lagi gitu, walaupun dia sudah 2 kali. Gitu. Orang yang sudah divaksin aja bisa kena COVID. Gitu. Dok, jadi masih perlu ya harus malahan ya untuk sebagai langkah preventif aja dok ya pencegahan. Betul. Baik, di sini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ade untuk Dokter Dedi. Dok, makanan apa yang cocok untuk penderita CML biar badannya cepat gede lagi? Karena sekarang susah untuk buat gedein otot lagi nih walaupun udah nge-gym katanya. Jadi kalau bicara sepertinya mau meningkat, yang ditujuannya adalah untuk meningkatkan massa otot ya. Jadi karena ke-gym gitu ya. Jadi untuk meningkatkan massa otot, maaf ini dari Bapak atau dari Ibu ya? Dari Ibu. Oh, dari Ibu. Ya. Jadi untuk meningkatkan massa otot dari sisi nutrisi memang yang perlu kita perhatikan adalah asupan protein ya. Di samping kalori juga harus cukup. Jadi proteinnya juga harus cukup ya. Kalau misalnya berolahraga, ya pastikan juga berolahraganya itu tidak overtrain ya. Jadi olahraganya kalau rajin tapi overtrain ya, jadi ototnya nggak tumbuh malah hilang gitu ya. Apalagi misalnya makannya kurang ya, asupan proteinnya kurang. Jadi berolahraga cukup jangan terlalu lama ya. Dan jangan sampai terjadi defisit protein ya, supaya ototnya itu lebih cepat berkembangnya. Tadi sudah betul ya ke-gym ya. Jadi kalau ke-gym itu ada baiknya, walaupun wanita ya, wanita itu biasanya ke-gym itu cuma treadmill doang ya. Padahal kalau untuk meningkatkan massa otot akan bagus disertai dengan olahraga beban. Jadi olahraga beban itu tidak hanya milik laki-laki, tetapi juga milik perempuan. Ya, jadi jangan takut nanti badannya jadi berotot, tidak akan semudah itu ya. Jadi olahraga beban itu penting untuk wanita juga supaya massa ototnya cepat meningkat gitu ya. Selain olahraga aerobik, olahraga beban juga jalan, asupan proteinnya cukup dan jangan overtrain. Itu aja sih. Terima kasih Dokter Dedi. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya untuk Pak Denis nih. Katanya halo selamat pagi semuanya. Mau tanya kalau pasien kanker mual atau muntah gitu gimana triknya supaya tetap bisa minum Nutriken ya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rato. Untuk pasien kanker yang mual muntah gitu ya. Kalau mual muntahnya ringan, itu pemberiannya bisa dilakukan secara bertahap. Jadi misalkan Nutriken ini kan disajikannya dalam 200 ml. Nah, itu bisa dibagi menjadi 2. Berarti masing-masing 100 ml. Dan Nutriken ini juga bisa disajikan dalam keadaan dingin setelah diseduh dengan air hangat. Dan nanti bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, biasanya untuk minuman-minuman yang dalam keadaan dingin itu akan meminimalkan rasa mual dari pasien. Nah, seperti yang dibilang Dokter Dedi juga, Nutriken itu bisa loh dikreasikan atau disesuaikan dengan kesukaan dari pasien tersebut. Misalkan ditambahkan madu atau dijadikan sup buah, bisa dijadikan smoothies atau bisa juga loh dijadikan es krim. Nah, kalau untuk pasien yang dengan mual muntah berat, itu memang kita tidak bisa memaksakan makanan apapun itu untuk masuk. Berbeda ya dengan mual muntah yang ringan. Nah, tapi bisa diakalin dengan apa yang pasien suka tadi kalau yang ringan, seperti tambahkan madu tadi. Nah, tetapi justru kalau pasien mual muntahnya berat, justru dari kita itu jangan lupa untuk stok Nutriken. Nah, kenapa? Karena kalau mual muntahnya itu sudah membaik, kita bisa kejar nutrisinya dengan Nutriken tadi. Seperti itu sih, Mbak. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Denis. Untuk pertanyaan selanjutnya ini untuk Dokter Indra dari Lis Agustina di Bandung. Dok, mau tanya vitamin D yang harus diminum bagusnya itu berapa IU untuk penderita
cml. Dan apakah benar vitamin D ini bisa membantu meredakan alergi karena setelah minum imatinib, sekarang saya mengalami gatal-gatal katanya. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Vitamin D memang banyak bermanfaat untuk imunitas. Nah, berapa IU yang kita perlukan? Yang pertama itu harus tergantung berapa kadar vitamin D yang ada di badan kita. Jadi sekarang memang vitamin D ini lagi naik daun. Beberapa teman itu mengkonsumsi vitamin D sangat tinggi. Jadi ada yang 1.000, ada yang 3.000, ada yang 5.000, ada yang tadi pertanyaannya 10.000. Nah, memang kalau dalam keadaan defisiensi sangat kurang, kita membutuhkan vitamin D tinggi. Tetapi dalam keadaan vitamin D di badan kita cukup, ya kita tidak perlu mengkonsumsi dalam dosis yang tinggi. Nah, terkait dengan alergi yang disebabkan dengan imatinib, maka belum tentu ini vitamin D adalah solusinya. Jadi pertama dilihat dulu apa betul ini alerginya terkait dengan imatinib. Kalau memang betul terkait dengan imatinib, jadi pengobatannya bukan vitamin D. Bisa kita berikan anti alergi tergantung dari berat atau ringannya alerginya. Kalau dia derajat 1, 2, kita bisa berikan antihistamin misalnya, tergantung juga lokalnya apa sistemik. Kalau misalnya sistemik memang perlu obat sistemik, tapi kalau lokal kita perlu kasih obat yang lokal saja. Tetapi kalau dia sudah alergi sampai yang berat, mungkin kita perlu menurunkan dosis imatinib, kemudian reintroduksi. Nah, untuk vitamin D, tadi kalau memang kita defisien, itu minimal 5.000 kita berikan. Nah, pada COVID juga kita memerlukan dosis tinggi, katanya minimal kita 5.000. Tetapi untuk maintenance biasanya 1.000 atau 3.000 cukup untuk sebagai terapi maintenance. Mungkin Dr. Dedi berpengalaman juga dengan vitamin D. Sudah terjawab sebetulnya sama Dr. Indra tadi. Yang terpenting adalah mengukur dulu efek masuknya insufisiensi, apakah defisiensi. Jadi semakin terkena kadarnya, memang dosisnya bisa diberikan lebih tinggi. Jadi vitamin D itu kan ada yang berjenis suplemen, ada yang dosis tinggi berarti masuknya sebagai terapi. Kalau sudah defisiensi, tadi Dr. Indra sebutkan bahwa bisa diberikan dengan dosis yang lebih besar ya, 5.000 atau bahkan lebih. Tapi selama terapi ada baiknya nanti tetap dipantau ya. Jadi pada saat sudah mencapai kadar yang diinginkan, minimal di atas 30, kalau untuk vitamin D minimal ya lebih tinggi, di atas 50 sebetulnya lebih bagus. Bisa kembali ke dalam dosis maintenance ya. Jadi kalau dosis maintenance ya kita orang dewasa sekitar 600 kilo sampai 1.000 hari sudah cukup. Gitu. Tapi memang tadi kalau imatinib, kalau yang pernah saya baca memang punya efek mengganggu metabolisme vitamin D, punya potensi mengganggu vitamin D. Jadi memang untuk pasien-pasien di terapi imatinib pada baiknya pemeriksaan vitamin D itu bisa dilakukan secara berkala gitu ya, sehingga bisa kita lihat apakah ada defisiensi atau tidak. Mungkin ditambah sedikit. Terima kasih Dr. Indah dan Dr. Dedi atas pemaparannya. Semoga bisa terjawab dengan jelas. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Dr. Indra dari Janet di Jakarta. Dok, jika bekas jahitan pasca operasi pengangkatan gies terlihat muncul keloid, apakah sebaiknya apa yang harus sebaiknya dilakukan, Dok? Ya, terima kasih Janet. Kalau masalah keloid itu berarti masalah kosmetik sebenarnya, walaupun ada beberapa keloid yang mengganggu. Ya. Nah, untuk keloid itu kalau dia ringan, kita bisa memberikan obat anti keloid kalau operasinya masih baru. Bisa disuntikan steroid di intrakeloidnya. Itu katanya bisa mengecilkan keloid. Tapi kalau operasinya sudah lama, keloidnya sudah sangat keras, yang bisa dilakukan adalah melakukan operasi pembuangan keloid. Nah, dengan resiko terjadinya muncul keloid baru, sebelum muncul keloid baru itu dilakukan penyuntikan steroid. Tapi secara umum keloid itu tidak berbahaya, cuman masalah kosmetik pada umumnya.
Terima kasih dok atas pemaparannya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Eri Ika di Bandung. Izin bertanya, Dokter Indra, apakah terapi sunitinib dan atau imatinib ini dikonsumsi seumur hidup, dok? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Jadi tergantung dari stadium JIS. Kalau stadium metastatik atau stadium lanjut itu memang seumur hidup sampai muncul penyakit baru atau progresif atau tidak intoleransi terhadap imatinib atau sunitinib. Tetapi memang imatinib sampai saat ini menjadi first line atau pilihan pertama pengobatan JIS. Baik, terima kasih dok. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Untuk Dokter Indra dulu, izin bertanya lagi dok, katanya kalau vaksin COVID-19 diberikan sekali seumur hidup atau periode durasi tertentu dok? Mungkin ini. Iya. Ya. Gimana? Ya. Jadi memang vaksin itu diberikan secara berkala. Sebaiknya memang kita melakukan pemeriksaan antibodi untuk melihat vaksin efektif atau tidak. Tetapi dalam konteks wabah seperti ini itu tidak diperlukan. Nah, minimal kita melakukan 2 kali penyuntikan vaksin. Nah, kalau kita lihat sekarang ada trennya vaksin ketiga. Itu dibenarkan. Jadi kalau kita lihat ada vaksin hepatitis B juga demikian. Vaksin kanker serviks juga demikian. Jadi antara jeda 1 dan 2 itu biasanya 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Nah, vaksin ketiga nanti 6 bulan. Diharapkan antibodi yang terbentuk itu menjadi permanen gitu setelah penyuntikan yang ketiga. Jadi kalau 1 itu antibodi terbentuk tapi belum adekuat. Setelah vaksin kedua itu meningkat dan diharapkan adekuat. Nah, yang ketiga ini diharapkan menjadi permanen. Demikian. Baik dok, tapi sebenarnya dok sekalian saya juga mau nanya nih, kan kita biasanya vaksin awalnya itu vaksin untuk Sinovac dulu ya dok ya. Terus untuk vaksin ketiganya ini misalkan pakai Moderna, apakah itu aman dok? Kalau amannya ya aman, tetapi sesuai dengan efek samping vaksinnya. Tetapi yang dipertanyakan adalah imunitas yang timbul. Nah, diharapkan memang vaksin 1, 2, 3 itu sama sejenisnya, karena dia akan membentuk antibodi yang sama. Nah, kalau vaksin ketiganya berbeda, maka itu ada yang menganggap itu dianggap vaksin 1 lagi, karena Moderna akan membentuk antibodi yang sedikit berbeda dengan Sinovac, katanya begitu. Tetapi secara umum dia akan saling menguatkan. Nah, kalau jadi menurut paham yang sebelah itu, kalau kita mendapat vaksin Moderna di 3, maka sebaiknya kita vaksin lagi yang keempat untuk Moderna lagi gitu kan. Baik dok, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir untuk Dokter Dedi dan Dokter Indra. Mungkin nanti bisa Dokter Dedi terlebih dahulu. Kemudian ini ada berkaitan dengan pertanyaan Ade tadi, apakah pasien CML atau GIS yang menggunakan obat terapi target ini disarankan menggunakan suplemen whey protein atau produk-produk yang dijual di gym untuk meningkatkan massa otot tersebut, dok? Ya, terima kasih. Jadi ya sebetulnya ya jenis protein itu kan banyak ya. Jadi secara umum kalau yang mengalami penurunan massa otot, massa wasting atau ingin meningkatkan massa otot, memang kita meningkatkan asupan protein ya. Nah, asupan protein itu kan banyak bisa didapat dari makanan ya. Makanan yang tinggi protein bisa dari yang sifatnya nabati ya, dari kacang-kacangan atau yang dari hewani, bisa dari telur, dari susu, dari daging ya, ikan ya. Tapi kalau dirasa repot ya, atau merasa masih kurang, ya bisa ditambah suplemen. Ya, suplemen protein, ya bentuknya juga banyak ya, bisa kasein, bisa whey. Whey juga banyak ya, ada whey konsentrat, ada whey isolat, ada whey hydrolyze ya. Jadi kalau mau dirasa kurang dari makanan sehari-hari, ya kebutuhan proteinnya, berapa sih kebutuhan proteinnya ya tadi ya. Jadi kalau berolahraga bisa sampai 1,2 per kilogram berat badan per hari.
Ya, jadi kalau berat badannya 50 misalnya, ya berarti kurang lebih sehari mengasup tidak kurang dari 60 gram protein. Jadi kalau dilihat aja kalau dari makanan sehari kurang, ya kalau mau ditambahkan dari whey protein, ya silakan saja ya. Tapi memang whey protein banyak jenisnya. Ya, jadi yang paling murah itu konsentrat, sampai yang paling canggih itu adalah hydrolyze. Itu yang paling mahal karena penyerapannya memang lebih tinggi ya, sampai di atas 97%. Jadi kalau dirasa kurang, silakan. Tapi jangan berlebihan ya. Jadi penuhi kebutuhan protein sesuai dengan kebutuhan. Dan jangan lupa minumnya juga harus cukup supaya metabolisme tubuh ya, kerja ginjal juga tidak terlalu menjadi Baik, terima kasih Dr. Dedi, Dr. Indah, dan Pak Denis juga. Mohon maaf karena keterbatasan waktu sesi tanya jawab juga harus diakhiri. Oke, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, untuk Bapak Ibu semua yang peserta webinar hari ini, jadi Nutrican ini lagi ada promo untuk harga spesial dari periodenya dari tanggal 25 Juli sampai 31 Juli di buy 3 get 1. Jadi beli 3 gratis 1. Untuk Bapak Ibu yang berminat bisa langsung bisa screen capture atau menghubungi nomor yang ada di layar ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa diorder untuk periode ini, tanggal 25 sampai 31 Juli. Kemudian untuk Bapak Ibu juga yang ingin melihat edukasi-edukasi tentang kanker atau update informasi lainnya, bisa melihat Instagram di @nutrican_id dan di Instagram klikdokter.com. Dan Bapak Ibu juga semua di sini yang ingin visit nih dari Perhimpunan LGK Jawa Barat bisa visit websitenya mereka di www.lgk.or.id atau Instagram di @lgkjabar. Kemudian juga di sini Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi tentang cancer juga dan edukasi-edukasinya bisa lihat sosial media dari IC3 Indonesian Cancer Care Community di websitenya di www.ic3.id dan Instagramnya di @ic3.id. Bapak Ibu yang ingin tahu juga informasi update nih seputar kesehatan, karena di zaman pandemi ini kan lagi susah ya untuk kegiatan offline dan pastinya edukasinya kenceng juga di online ya. Jadi bisa follow Instagram @sahabatkssc untuk edukasi kesehatan karena kita setiap minggunya ini selalu ada edukasi kesehatan. Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon izin untuk Bapak Ibu bisa mengisi exit survei dari webinar hari ini. Nanti mungkin akan saya sampaikan juga di chat. Jadi Bapak Ibu bisa boleh di screen capture untuk mengisi survei webinar pada pagi hari ini. Baik, sebelum ke sesi foto dan pengumuman pemenang door prize nih dari Dr. Indra dan Dr. Dedi dan Pak Denis, apakah ada yang disampaikan untuk Bapak Ibu atau teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini? Boleh mungkin dari Dr. Indra terlebih dahulu. Iya, baik, saya dulu. Terima kasih. Pertama, terima kasih Mbak Ratu dan tim Kalbe sudah memberikan banyak edukasi untuk pasien-pasien kanker, khususnya GIS dan LGK juga sangat besar perannya. Jadi peran edukasi ini sangat penting, apalagi dalam masalah pandemik ini. Pandemik ini memang belum ada tanda-tanda untuk berakhir, dan tadi yang paling penting yang kita bahas hari ini adalah meningkatkan imunitas. Banyak sekali cara dan upaya kita untuk meningkatkan imunitas kita dan menjaganya. Nah, nomor satu adalah nutrisi, olahraga, dan istirahat. Itu penting. Dan sampai saat ini, COVID memang belum ada obat yang bakunya. Jadi, memang menghindari atau
mencegah itu lebih baik daripada mengobati COVID. Kita lihat banyak sekali korban-korban yang sudah meninggal akibat COVID, tapi dengan upaya yang baik, dengan menutrisi, olahraga, istirahat, dan vaksinasi itu bisa kita turunkan. Jadi bisa saja kita seperti negara-negara Eropa dan Amerika bisa suatu saat membuka masker dan kembali normal atau new normal. Demikian dari saya, Barat. Baik, terima kasih Dokter Indah. Boleh Dokter Denny, apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman di sini? Baik, terima kasih Mbak Ratu. Ya, jadi terima kasih sekali lagi atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari ADK, teman-teman pekerja saya dari KB, dan pastinya dari Dokter Indra juga yang mengambil wawasan saya. Mungkin pesan dari saya terkait supaya mudah diingat ya, ingat aja GIST. GI itu adalah gerakan badan berolahraga ya secara teratur. I-nya itu ingat 3G tadi pada saat makan, ya jenis yang tepat, jumlah yang cukup, jadwal ya. Lalu yang 3F itu adalah sharing hal-hal yang positif di komunitas ya, sehingga kita tidak mudah stres. Dan yang T-nya adalah selalu terapkan prokes ya, dan kalau memungkinkan tadi Dokter Indra juga sudah mengencourage untuk melakukan vaksinasi. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat dan yang paling penting adalah diaplikasikan supaya kita semua sehat. Terima kasih. Terima kasih Dokter Dedi. Baik Pak Denis, ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman di sini? Ya, terima kasih. Jadi memang yang sekarang ini para pejuang kanker yang paling dibutuhkan itu emang meningkatkan daya tahan tubuh ya, apalagi sekarang paparan COVID juga semakin meluas dan pasien kanker ini kan juga rutin ke rumah sakit. Nah, itu bisa mengkonsumsi Nutriken yang mengandung nutrien-nutrien spesifik seperti protein W, omega 3, 12 vitamin dan mineral untuk menjaga daya tahan tubuh, menjaga status imun dan antioksidan pasien kanker. Terima kasih, Mbak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Denis. Baik, izin menambahkan informasi. Mute, Ratu. Ya, mohon maaf. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Pak Denis. Jadi, kita akan izin menambahkan informasi. Jadi, Bapak Ibu, ya, kami akan mengumumkan door prize untuk 3 orang peserta yang beruntung, yaitu ada Ibu Nursari di Palembang, dan Ibu Lis Gustina di Bandung, dan Bapak Rizky Pratomo. Untuk Bapak Rizky Pratomo, Bu Nursari di Palembang, dan Ibu Lis Gustina di Bandung, dimohon bisa mengirimkan feedback-nya nanti ke nomor yang akan saya sampaikan di chat ya. Jadi selamat untuk Bapak Ibu yang sudah memenangkan door prize hari ini, dan kami sebelum kami tutup, boleh izinkan saya untuk meminta Bapak Ibu nih membuka videonya agar kita bisa melakukan foto bersama ya untuk kenang-kenangan di webinar pada pagi hari ini. Mohon kami akan memberikan waktu untuk Bapak Ibu untuk membuka videonya. Baik. Baik, oke, kita akan melakukan sesi foto ya. Berikan senyum terbaik nih untuk di hari Minggu. Oke, 1, 2, 3. Oke, di slide kedua nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi nih ya. Berikan senyum terbaik juga. Lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk semuanya, dan terima kasih yang telah hadir, dan untuk narasumber kita, Dr. Indra, Dr. Dedi, dan Pak Denis, dan pastinya dari LGK Jawa Barat yang telah mensupport acara ini. Mohon maaf juga jika selama ini, selama jalannya acara, ada yang kurang-kurang berkenan.
Saya Ratu mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon nanti untuk yang beruntung bisa feedback untuk konfirmasi pengiriman hadiahnya. Sampai bertemu lagi di acara webinar selanjutnya. Untuk yang pengen tahu acara edukasi lebih lanjut, bisa pantengin terus di Instagram @sahabatkssc supaya nggak ketinggalan informasi terupdate. Oke, saya Ratu undur diri. Salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih dok. Pak Terima kasih Mbak Ratu. Andrian, pertanyaannya. Yohana, Dokter mana Indra. aja? Sehat selalu semuanya. Terima kasih Dokter Terima Dini. kasih, sehat selalu. Mbak Sari, ya semuanya yuk. Ya, Pamit ya, Dok. Dokter Terima kasih. Dedi, Pak Denis, pamit. Terima kasih Dokter Indra, Terima kasih Yuk. Terima kasih. Pak Denis, Pak Terima kasih Adrian, terima Dokter kasih. Dedi. Terima kasih ya Mbak Ratu. Saya izin Ayo. udah. Ya.
Berjuta kisah di balik cerita kanker, tapi bermuara pada satu tujuan, yaitu harapan. Dengan sebuah keluarga yang berjuang bersama melawan kanker. Karena kita tahu, untuk pasien kanker, dukungan keluarga berarti segalanya. Nelen tuh rasanya seperti nelen gajah hidup, tahu nggak? Rasanya sakit sekali. Setiap hari, saya selalu mengumpulkan kekuatan supaya saya bisa memberikan energi positif buat keluarga. Merawat mama itu harus super sabar, apalagi pas kemo. Semangat mereka lah yang membuat saya tidak ingin menyerah. Berbagai macam susu sudah pernah kami coba, sampai pada akhirnya kami